tentang kehidupan Sang Buddha yang dibawakan oleh BBC, itu menyatakan bahwa hanya Sang Buddha lah yang pemuka atau orang yang menyampaikan ajaran tanpa membawa nama-nama Tuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, umumnya agama-agama yang ada besar di dunia ini punya seperti utusan atau bahkan merupakan titisan. Nah, dari ajaran Sang Buddha sendiri, atau menurut Bante kira-kira ajaran Sang Buddha itu bisa nggak dikategorikan agama kalau dilihat dari sisi itu. Kemudian agama Buddha juga menolak ajarannya itu merupakan wahyu. Nah, pertanyaan saya kedua, apa pendapat Bante tentang wahyu itu sendiri? Baik, terima kasih para bapak dan ibu yang berbahagia. Malam ini kita berkumpul kembali dalam acara yang khusus hanya tanya jawab. Karena dengan tanya jawab ini sebetulnya manfaatnya jauh lebih bisa kita dapatkan, karena seluruh waktunya betul-betul bisa digunakan untuk belajar Dharma. Ya, dan satu hal yang luar biasa bahwa pembawa acara mempunyai hak prerogatif yang saya sendiri tidak tahu dapat dari mana ini. Karena kita sebelum ada kesepakatan memberikan hak itu kepada beliau. Tapi oke lah, karena pertanyaannya bagus, saya akan memberikan jawaban. Saudara-saudara, memang ada VCD versi BBC yang saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton, itu judulnya Buddha. Pernah nonton? Wah, ini mesti cari di Gramedia atau di supermarket Hero katanya ada, kemudian di Stara, di beberapa tempat itu memang ada. Sangat bagus, ya, seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya sudah keluar kira-kira hampir 1 tahun yang lalu. Itu riwayat Sang Buddha berdasarkan sejarah. Jadi orang yang membuat film riwayat Sang Buddha ini telah melakukan penggalian sejarah, data-datanya itu berdasarkan data-data yang akurat, baru dibuat film itu. Memang di film itu disampaikan bahwa agama Buddha ini memang tidak menggunakan versi titisan atau utusan atau apa saja, itu tidak. Kenapa demikian? Apakah ini bisa disebut agama? Nah, sekarang kita harus melihat yang disebut agama itu menurut pandangannya siapa. Tadi malam kita sudah membahas bahwa agama A itu tidak, gam itu sebetulnya kalau di dalam Dhamma itu artinya berubah, agama itu berarti adalah tidak berubah. Maka yang tidak berubah di dalam Dhamma ini adalah 4 kesunyataan mulia yang diajarkan oleh Buddha-Buddha yang dulu, Buddha Gotama yang sekarang, Buddha-Buddha yang akan datang, semua mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Dengan begitu sebetulnya agama Buddha karena melihat konsistensi ajarannya selalu 4 kesunyataan mulia, bisa disebut sebagai agama. Ya. Nah, jadi sekarang menurut siapa? Tadi malam kita sudah bahas, ini disebut ruangan. Kenapa? Karena atapnya, apa karena dindingnya, apakah karena pintunya, ataukah karena lantainya? Kesemuanya ini disebut ruangan. Tapi si bule tidak menyebut ruangan. Si bule menyebut room. Ya kan? Jadi si bule sebetulnya tidak punya ruangan. Karena kalau kita nyebut ruangan dia bingung. Tapi orang Indonesia juga tidak punya room. Karena dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak menyebut seperti ini sebagai room, tapi ruangan atau sentong. Ya toh?
Jadi kalau kita tidak menggunakan kata sentong berarti tidak punya tempat seperti ini, kan disebut sentong ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya itu hanyalah karena bahasa. Demikian pula disebut agama atau tidak agama, sebetulnya itu hanya bahasa. Kalau sekarang air mau disebut air atau banyu atau water atau indrim, dia diminum tetap baik, tetap menyehatkan. Tapi yang namanya indrim, walaupun diberi nama madu, diberi nama yang enak-enak, diminum tetap bikin orang mati. Nah, karena itu sebetulnya yang penting adalah inti dari apa yang kita bicarakan. Kalau tadi dikatakan apakah ada penitisan, di dalam agama Buddha tidak menggunakan sistem itu, titisan ini, titisan itu, nabi ini, nabi itu, maka sebetulnya intinya adalah agama Buddha ini bagaimana membuat orang menjadi baik, membuat orang meningkat kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ucapannya, kualitas cara berpikirnya, itu yang paling penting. Mau disebut agama atau bukan agama, itu kan hanya sebutan. Indrim disebut madu diminum ya kelenger, mau hanya sebutan. Kenapa kita harus terikat dengan sebutan seperti itu? Karena sekarang agama Buddha ini yang penting kita jalani, kita bisa memetik manfaatnya, sudah. Masalah artinya atau istilahnya apa, kita nggak usah pusing. Kemudian yang kedua tentang wahyu. Betul, agama Buddha tidak menganggap bahwa Sang Buddha mencapai kesucian karena mendapat wahyu. Wahyu itu adalah seolah-olah berasal dari luar, diterima oleh Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha ini mengerti dari dalam. Ketika beliau bisa mengingat kehidupan-kehidupan beliau yang lampau, ribuan kehidupan yang lampau beliau ingat, kemudian beliau membuat kesimpulan. Kenapa manusia itu lahir kembali, lahir mati, lahir mati. Makhluk itu selalu lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Ribuan kali lahir mati. Lalu Sang Buddha membuat kesimpulan berdasarkan penyelidikan, sumbernya lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati ini adalah keinginan. Setelah Sang Buddha menyimpulkan sumbernya ini keinginan atau kemelekatan, Sang Buddha merumuskan cara untuk mengatasi kemelekatan itu yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi ini dari dalam kebijaksanaannya muncul. Sedangkan kalau wahyu tidak tahu apa-apa, diem-diem moro-moro gedebuk, kayak ketiban duren, langsung ngerti segalanya. Nah, jadi ini berbeda. Kalau kita di dalam agama Buddha menggunakan bukan konsep perwahyuan, tetapi kita menggunakan konsep kebijaksanaan yang timbul dari dalam pribadi Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebuddhaan. Inilah dua jawaban atas pertanyaan berdasarkan hak prerogatif yang diumumkan sendiri walaupun belum diakui oleh yang lain. Ya, baik begitu. Nah,